Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di belakang mimbar Masjid Kampus UGM. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Kenapa? Karena sesuai nih dengan kondisi yang saat ini sedang rame. Apa yang rame? Yaitu kemarin teman-teman kita daftar apa? CPNS. Halo Mas Raka, Hai. kenalan diri dulu lah. Oh iya, oke, nama saya Raka ya. Saya asli Jogja, tetapi saya memutuskan untuk mengejar PNS pada waktu itu 2 tahun yang lalu itu di Salatiga, dan alhamdulillah sekali daftar saya langsung keterima. Oke, jadi gitu teman-teman, Mas Raka ini abdi negara gitu. Ceritanya tuh abdi negara kan bahasa yang paling populer di antara kita kan abdi negara gitu kan. Kalau PNS itu kan kayak bahasa-bahasa orang tua kita gitulah gitu. Jadi Mas Raka ini adalah aktivis Masjid Kampus UGM yang kali ini rezekinya di abdi negara itu. Ceritain dikit lah Mas, dulu di UGM itu atau di Masjid Kampus UGM itu aktivisnya ngapain gitu? Ya, oke. Saya sejak tahun pertama itu jatuh hati dengan yang namanya Masjid Kampus gitu. Bener Karena- Mas, ini masjidnya atau apanya? Iya, masjidnya atau Oke. yang rumah saya dekat sini. Oke. Gitu. Nah, jadi apa ya, pada waktu itu saya memang memutuskan untuk beraktivitas di masjid ya. Salah satunya untuk apa ya, untuk mendekatkan diri lah, meskipun saya itu paling tidak aware agamanya, tetapi saya itu merasa senang dikelilingi oleh orang-orang yang agamanya itu well, termasuk antum. Wih, jadi Gitu. enak ini. Nah, itu dari semangat itu saya berusaha untuk apa ya, untuk mengabdikan diri ya, meskipun enggak tahu ya saya berguna atau enggak di sini. Oke, berarti intinya gimana pun kondisi saya, yang penting teman-teman saya baik gitu dulu ya. Ya, intinya saya berada di lingkungan yang baik, meskipun saya belum baik. Oh, seperti Nah, itu. meskipun sampai saat ini saya juga belum baik. Oke. Kalau di Masjid Kampus dulu, masyarakat termasuk orang yang menu-menuin seker itu enggak? Oh iya Aduh. dong. Saya itu yang biasanya itu minjem sandal. Belum sandal. Minjem sandal Minjem orang lain. atau make langsung? Pakai langsung, langsung. sih. Minjem, Aduh. tetapi setelah dipinjam saya baru ngomong. Aduh, Gitu. gimana itu? Pasti bikin yang punya kenadapan itu. Biasanya itu ngobrol di grup, ini sandal saya mana ya? Nah, itu. Walah, gitu. Tapi gimana Mas ceritanya? Kok Mas Raka yang dulu di UGM, terus aktifnya di masjid, minat di ASN, PNS atau abdi negara tadi? Iya, nah sebenarnya ini bukan apa ya, bukan keinginan saya, itu keinginan orang tua gitu. Keinginan orang-orang di sekitar saya lah bahasanya. Oke. Orang yang menyayangi saya, termasuk orang tua saya. Nah, sehingga pada waktu itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta gitu. Karena dorongan dari orang tua saya supaya bisa apa ya, minimal karena orang tua ya, mindset orang tua adalah gajinya bisa tetap gitu. Berbeda dengan perusahaan swasta yang dia itu apa ya, tidak menentu. Oh, jadi kayak ya mungkin semua orang tua generasi sekarang bersama Mas. PNS well. Nah, gitu. kalau semua itu overgeneralisasi. Jadi Oh, overgeneralisasi. ya itu sesat pikir itu nanti. Tapi kayaknya orang-orang di luar sana banyak sih yang bilang PNS menantu idaman bla bla Iya, bla banyak gitu. iya, tetapi tidak semua. Nah, itu anak UGM tuh harus bisa membedakan mana banyak mana semua. Oke. Jadi Mas Raka sendiri sekarang enjoy ya di PNS atau di kenegaraan ini? Kalau enjoy sebenarnya saya berusaha untuk selalu mencari zona nyaman yang baru. Oke. Emang Mas Raka di mana tugasnya sekarang? Nah, sekarang itu saya di Salatiga. Salatiga. Apakah saya merasa enjoy di Salatiga? Ya enggak, saya kalau enjoy ya enjoy di Jogja karena saya lahirnya di Jogja gitu. Tetapi saya punya apa ya, punya desire, punya keinginan untuk apa ya, keluar dari zona nyaman saya di Jogja untuk pindah ke tempat yang baru yang saya itu enggak punya teman di sana. Nah, di Salatiga itu saya enggak punya Bener-bener teman. gak ada teman. Iya, saya benar-benar ingin mengumpulkan teman-teman yang baru. Gitu. Jadi sengaja emang keluar dari daerah yang punya teman ke daerah yang gak ada teman gitu ya? Iya, tetapi saya pengen di tempat yang dekat gunung karena saya pendaki. Iya, saya suka pendaki gunung. Strategi sih kalau Salatiga di tengah-tengah gitu. Ah, cocok. Iya. Itu di Salatiga spesifiknya di kantor apa Mas? Saya di sekretariat daerah. Daerah. Gitu. Ya, itu intinya biasanya ya kantornya itu berada di sekitarnya dekat dengan kantor wali kota. Bukan kantor wali kota, tapi karena sekda itu semacam wakilnya atau bawahannya ya. Berarti dikelilingi orang-orang penting terus dong sekarang. Kelilingi saya enggak tahu ya. Saya merasa
mereka orang yang biasa. Karena mungkin sudah biasa untuk merendahkan hati mereka ya gitu. Oke. Ini saya tidak ada tendensi apapun ya. Saya merasa mereka itu memang orang-orang yang mungkin karena stereotip saya sebagai orang Jawa ya, memandang orang-orang yang lain yang sesama dengan etnis saya itu adalah orang-orang yang dia mengedepankan sikap legowo, ramah tamah. Gitu. Berarti di sana teman-temannya tetap rata-rata itu sesama orang Jawa ya, nggak ada yang dari jauh gitu. Kan barangkali ada kan orang yang dari kota besar, wah milih aja sih di kota yang kecil. Bukan bermaksud bilang Salatiga kecil ya, cuman misalnya dari Jakarta atau kota besar milih Salatiga biar diterima. Itu ada nggak Mas kayak gitu? Nah, sebagian itu ada ya. Kebetulan juga karena Salatiga itu dalam konteks pemerintahan itu dianggap sebagai kota yang toleran. Nah, dalam arti toleran adalah cukup banyak, ya saya bilang banyak ya, banyak ragam ras dan etnis yang yang tinggal di sana gitu. Nah, termasuk juga teman-teman kita yang berada yang dari Maluku, yang dari Nusa Tenggara atau dari Papua itu biasanya kuliah di sana, ada kampus di sana, terus bekerja juga di sana. Jadi kalau masyarakat tadi keluar dari zona nyaman, mereka udah nyaman, lanjut kerja di situ. Iya, nah itu. Memang ada perbedaan perspektif. Lalu kalau masyarakat sendiri, kemarin persiapan dari daftar sampai proses-prosesnya sampai diterima itu gimana sih Mas caranya atau mungkin lika-likunya lah gitu. Lika-likunya ya. Nah, kebetulan ya karena ketika saya mendaftar CPNS itu saya sedang bekerja di perusahaan swasta yang itu tuh membuat dokumen-dokumen dokumen-dokumen untuk perusahaan gitu. Jadi sebagai ketua Pokja ya, ketua regu, ketua tim untuk mengerjakan dokumen itu tuh cukup sulit untuk bisa membagi waktu gitu karena kan saya daftar bulan Agustus atau September bulan Agustus saya pendaftaran dan di saat yang sama bulan Agustus itu saya harus ke luar kota untuk melakukan penelitian gitu, pengambilan data. Nah, jadi saya mempersiapkan administrasinya itu tuh di luar kota. Kalau di luar kota ya malah. Gitu. Nah, jadi saya pada waktu itu cukup banyak diberikan bantuan oleh orang tua, oleh keluarga saya gitu untuk persiapan administrasi. Ini jadi lebih ke nggak punya waktu tadi ya untuk persiapannya karena ya kerja tadi gitu. Iya gitu. Itu kan mungkin semua orang hampir punya masalah yang general, masalah waktu mungkin karena kerja dulu dan lain-lain gitu. Tapi kalau yang lebih spesifik ke masyarakat sendiri apa tantangan hambatan dari masyarakat sendiri gitu? Itu lebih ke diri sendiri sih karena pada waktu itu saya masih menganggap bahwa PNS itu bukan jalur kehidupan saya gitu. Karena tadi tuntutan yang orang sekitar tadi ya, bukan karena gitu. Panggilan. Iya, tuntunan ya. Menuntun orang tua saya. Ini bukan tuntutan ya, tapi tuntunan ya. Menuntun, menasihati, mengarahkan. Berarti secara umum nggak ada tantangan yang terlalu berbelit-belit ya? Enggak ya. Alhamdulillahnya segala hal itu dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala gitu dan juga saya tidak sendirian gitu, ada beberapa teman saya yang juga sesama pejuang CPNS pada waktu itu pada saat pandemi ya itu ya. Nah itu berusaha untuk kita saling mengingatkan ini persyaratannya definisinya seperti ini. Berarti jadi, ini kayaknya efek dari masyarakat tadi kumpul-kumpul sama orang-orang yang dianggap baik tadi. Iya kan? Siapa tahu kan kalau masyarakat kumpulannya sama orang-orang yang biasa ngopo toko itu daftar PNS kan beberapa teman kita ada yang kayak gitu kalau kita salah cerita atau apa gitu. Benar ya. Itu lingkungan menjadi faktor yang cukup penting dalam kehidupan saya yang pada akhirnya mengarahkan jalan saya untuk menjadi seorang abdi negara. Teman-teman ya, abdi negara biar lebih keren gitu. Abdi negara pokoknya NKRI harga mati gitu ya. Oke. Tadi kan udah hambatan, tantangan bla bla bla. Terus singkat cerita diterima. Gimana Mas perasaan diterima di kerjaan yang sebenarnya itu bukan minat sendiri tadi gitu? Ya, yang pertama kali saya bingung adalah saya tuh belum pernah ngekos. Iya, kan tadi orang Jogja. Iya. Mentok-mentok pun tidurnya di masjid. Iya. Rumah saya dari masjid itu cuma 3 kilo. Kalau sepeda itu cuma 10 menit nyampe gitu kan. Nah, saya itu mikir, saya itu belum pernah ngekos. Terus apakah nanti saya bisa rindu dengan kampung halaman saya gitu. Berarti
orang diterima biasanya seneng bla bla bla. Ini malah mikir, aduh piye ngekose ya. Iya. Berarti enggak merayakan euforia diterima gitu dulu kah? Enggak sih, saya langsung bingung. Aduh ini saya gimana ya kosnya? Saya enggak punya teman di sana, saya tidak sama sekali enggak punya jejaring ya. Gitu meskipun dulu apa ya pada saat saya keterima itu wakil wali kotanya itu juga alumni JS. Oh. Gitu. Ada privilege dikit lah ya. Enggak ada. Iya, kenapa disebut? Abdi negara itu tadi, bukan abdi pimpinan. Oke, iya. pelan-pelan. Oke, tadi ketika diterima, mikir kos, ya wes, terima, oh ya wes diterima. Itu karena masyarakat emang dari awal kurang minat di PNS atau karena ya wes PNS tuh biasa gitu. Ya karena pada waktu itu saya masih ada tuntutan pekerjaan ya gitu. Oh ya masih pekerjaan yang lama iya, tadi ya. masih gitu. Karena kan saya September sampai November itu tes, kemudian saya harus mengerjakan laporan dari pekerjaan saya yang lama itu sampai bulan Desember sampai Januari. Jadi gitu. intinya masih banyak kerjaan repot, itu nggak sempat mikir yang lain-lain gitu. Iya, jadi gitu. saya mikirnya tuh cuma kosnya di mana, terus jangan sampai saya pada waktu pendaftaran ulang apa ya namanya ya. Mikirnya teknis-teknis doang iya. nih, nggak sempat ngayain gitu. Nggak sempat. Tadi kan di Salatiga berarti masuknya PNS daerah Mas ya? Daerah. Kalau PNS daerah itu menurut masyarakat itu plus minusnya apa? Kan banyak nih orang yang aku mau PNS tapi harus PNS pusat, aku harus di bawah kementerian ini di kota ibu kota bla 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 gitu. Kalau masyarakat kan milihnya di daerah. Itu plus minusnya apa gitu? Nah, saya sampaikan dari minusnya dulu ya gitu. Oke, Karena nggak enak-enaknya dulu. nanti biasanya tes terakhir itu tes yang paling mengenang gitu. Oke. Jadi yang negatif dulu. Bukan negatif sih, hal-hal yang menurut saya kurang dari PNS daerah adalah yang pertama dari penghasilan. Gitu. Iya, iya. Penghasilan di pusat atau bahkan saya bilang meskipun daerah tapi di kota-kota besar itu cukup jauh ya, cukup signifikan jauhnya penghasilannya daripada PNS di daerah atau intinya di Pemkot atau Pemkap yang itu tidak terlalu tidak terlalu terkenal gitu. Ya itu teman-teman yang kalian mikirnya penting PNS padahal kalian ngincer duit, pertimbangkan. Ya, di daerah itu tadi minusnya itu yang pertama disebutin gajinya. Langsung udah nggak mikir desa jauh dari kota, jauh dari mal, enggak gaji tetap kan. Iya. Namanya juga kerja ya Mas ya, nyari duit ya, realistis nyari kita duit gitu. Yang konstan langsung masuk plung gitu. Ya, Oke. itu yang pertama. Nah, terus poin minus yang kedua adalah terkait dengan kondisi saya bilang kultur. budaya entah itu budaya politik, budaya sosial. Nah, itu cukup berbeda antara daerah dengan pusat. Nah, kalau di daerah itu kegotong royongannya itu masih cukup tinggi. Nah, di satu sisi yang sifatnya positif itu kita bisa saling membantu satu sama lain ketika ada kesulitan. Nah, tetapi bagi orang-orang yang mengejar prestis, mengejar kompetensi, nah itu cukup sulit untuk bisa berkembang di daerah. Maksud saya adalah akan lebih mudah berkembang di pusat gitu, di kementerian gitu, karena mereka fokusnya langsung bagaimana saya bisa berpikir positif mengembangkan diri saya sendiri. Iya. Tuh. Oke. Itu yang kedua. Terus kita ke positifnya. Oke. Berarti minusnya cuma 2 nih ya? Iya, karena atau banyak dan nggak mau nyebut. Iya, karena saya pengen lebih banyak positifnya. Oke, siap. Oke. Karena saya representasi PNS daerah nih. Oke. Gitu. Positifnya, yang pertama, karena di daerah kamu nggak akan pindah tempat yang jauh. Kalau sudah di daerah ya, contohnya di Jogja, ya kamu akan di Jogja. Gitu. Akan dalam klausul undang-undang tentang ASN ya, yang sekarang sudah diperbarui tahun 2023, sebelumnya tahun 2014 itu memang dikatakan bahwa ASN punya kewajiban untuk menerima ketika dipindahkan atau ketika ditempatkan di seluruh tempat di NKRI. Nah, tetapi kasus ini akan sangat kecil ketika kamu sudah di daerah. Bukan berarti tidak mungkin ya gitu. Contoh ini IKN. Yeah. Nah, IKN itu kan tidak mungkin ya, belum ada gubernur, belum ada wali kota di sana kan. Nah, itu mau ada ASN di sana itu. Yeah. Nah, biasanya ASN pindahan gitu yang mau ke sana gitu, yang harus ditempatkan di sana, dan itu kecil kemungkinan diambil dari PNS daerah. jadi nggak jadi
percobaan Iya, pindahan atau apa gitu ya Mas ya. Ketika perpindahan itu pun di satu regionnya. Kalau kamu kota ya kota Jogja atau kota mana atau kabupaten mana gitu. Oke. Nah, itu berimplikasi positif dengan masa depanmu gitu. Contoh ketika kamu berkeluarga pengen menetap di suatu tempat hingga pensiun. Oke. Nah, Jadi udah jelas nih memetakan peta ke depan sama siapa tinggal di sini bla 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 lebih enak karena nggak dipindah-pindah gitu. Tepat gitu. Itu yang pertama. Oke. Nah, terus yang kedua itu adalah terkait dengan saya itu mau bilang terkait dengan kenyamanan sih. Bahasanya kenyamanan. Kalau tadi kan budaya kerja ya. Yeah. Minusnya budaya kerjanya berbeda. Kalau ini kenyamanan secara psikis gitu. Okay. Jadi bagi sebagian orang ngomong atau melayani masyarakat yang jauh ke bawah itu lebih mengasyikkan daripada dia di atas awan gitu. Jadi kalau yang bagian ini kayak lebih ke preferensi orang masing-masing lah ya. Gitu. Preferensi orang masing-masing gitu. Dan bagi saya nilai plusnya karena saya bisa langsung touch to the grassroots gitu loh. Jadi saya bisa langsung menyentuh masyarakat, kebutuhan mereka apa, mereka butuh apa itu. Jadi ini tetap tidak menentu ya teman-teman. Yang kedua ini soalnya kan siapa tahu bagi masyarakat ini nilai plus, tapi bagi teman-teman yang lain ya mohon maaf mungkin nilai minus gitu. Ya. Okay. Nah yang ketiga ini yang paling penting. Oke. Ya. Yang ketiga ini adalah kamu ketika kalian ya termasuk kamu antum itu ketika memilih di daerah maka kemungkinan besarnya kamu akan berkompetisi dengan orang-orang yang tidak sehebat. Nah, maksudnya tidak ayo lo. Jadi sesama CPNS di daerah itu tuh akan lebih mudah untuk berkompetisi timbang ketika kamu berkompetisi di tingkat nasional. Gitu loh maksud saya itu. Paham teman-teman ya? Ini tidak maksud untuk apa-apa ya. Paham lah teman-teman gitu. Gitu. Jadi orang-orang yang ambis itu ya. Enggak tahu ya antum ambis kalau saya tuh enggak sih gitu. Enggak ambis aja diterima guys. Ini kayaknya gitulah. Gitu. Orang-orang yang ambis itu biasanya dia mengincar posisi PNS atau ASN di pusat atau di kota besar. Oke. Gitu, Jakarta atau mungkin Jogja, Semarang, Surabaya. Oke, berarti itu nilai plus untuk mengurangi saingan lah ya. Meningkatkan probabilitas atau kemungkinan untuk bisa lolos gitu. Meskipun ya tetap harus belajar. Oke, itu yang ketiga. Jadi kita tadi lancar guys. Ya. Jadi lancar. Tapi saya bukan orang dalam loh ya. Ya orang luar kok. Iya, orang luar. Kan dari Jogja Salatiga orang luar ya. Orang luar. Ada lagi Mas? Sementara itu sih intinya kalau saya garis bawah ya terkait dengan minusnya tadi ya terkait dengan pendapatan. Oke. Tadi ada plusnya, ada minusnya. Gitu. Nah plusnya saingan. Jadi monggo silahkan masing-masing dari kalian itu memikirkan ya kira-kira kalau saya sambil kerjai, saya sambil ngomong putu mungkin ya saya enggak tahu ya. Nah itu pikirkan lagi ketika mau berkompetisi di pusat. Tadi kan Mas Raka udah bilang kalau kita di daerah saingan lebih rendah dan lain-lain tadi ya. Iya. Itu kan mungkin menurut saya juga berpengaruh nggak sih Mas ke teman-teman yang nanti sesama diterima gitu. Itu nanti lingkungan kerjanya seperti apa dan lain-lain gitu. Kalau Mas Raka sendiri gimana? Selama di Pemda atau di lingkungan daerah aja gitu, lingkungan kerjanya gimana? Apakah toksik kayak kota-kota besar yang kita lihat itu atau ya udah karena masyarakat tadi bilang di desa tuh enaknya saling guyup rukun dan lain-lain, di desa tuh enak. Tuh gimana Mas lingkungan kerjanya? Oke, itu juga tergantung dari lingkungan tadi ya. Tapi kalau saya secara umum ya, tadi saya menggambarkan secara umum bukan berarti semuanya ya. Secara umum adalah ketika kita bekerja di pusat, di kementerian, lembaga atau kementerian pusat atau di kota-kota besar, maka rasa persaingan itu cenderung lebih tinggi. Nah, karena rasa persaingan itu cenderung lebih tinggi, cenderung ya saya bilang cenderung ya teman-teman. Cenderung. Jangan sampai overgeneralisasi. Nah, itu maka sifat individualistik dan egoisme masing-masing orang itu cenderung lebih tinggi. Itu pada kasus-kasus di
pusat atau di kota-kota besar. Nah, Oke. ketika saya bilang daerah itu berarti kota-kota yang tidak besar Atau yang spesifiknya Salatiga lah. Ya, Gimana? Salatiga Salatiga aja lah. Nanti takutnya di daerah lain beda nih. Iya. Salatiga gimana lingkungan Nah, kalau kerjanya? di Salatiga gitu. itu apa ya? Karena kultur masyarakatnya di sana slow, gitu ya. Terus budaya kerjanya juga saya bilang slow. Slow itu dalam artian apa ya? Kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak mengejar bukan kita ya, sebagian besar di antara kita, kami gitu. Itu tidak berorientasi pada apa ya? Prestis pribadi Oh gitu. iya. Dan cenderung mengedepankan apa ya? Aktivitas atau keberhasilan kelompok. Oh, Gitu. berarti kayak guyub rukun yang tadi itu benar-benar kerasa Mas ya kalau di Salatiga. Ya, dalam kasus bahkan di ruangan saya itu seperti itu. Jadi kita itu apa ya, tidak ketika makan tuh kita makan bareng gitu loh. Oh. Bahkan apa ya, ada saat dimana satu orang jajaki untuk semuanya gitu. Kita makan bareng di ruangan. Oke, mungkin ini beberapa orang masih ada yang belum tahu nih. Salatiga itu kota ya teman-teman. Kota Mas ya. Iya, Soalnya dari tadi kota. kan tadi kita ngomongnya kayak Salatiga itu daerah mohon maaf yang agak kecil, kita Ya, daftarnya gampang. ya saya paham. Guyub Emang- rukun gitu kan. emang gitu, Siapa Pak. tahu ada teman-teman yang anggap itu Salatiga kabupaten Mas. Padahal kabupaten sendiri juga ada yang gede gitu. Jadi Mas Baget pasti itu juga dong. Oh, tidak. Kabupaten. Oh, enggak dong. Salatiga kebetulan dekat rumah saya. Saya tahu. iya. Saya tahu Salatiga itu kota gitu. Iya. Padahal Gitu. saya sebelum daftar itu saya mikirnya juga kabupaten Ya, Mas. ternyata itu. Oh, berarti intinya lingkungannya masih kayak ya meskipun kota, tadi guyub rukunnya masih terasa Iya, Mas ya. Karena di lingkungannya ya pada dasarnya itu masih diapit di pegunungan atau di Iya, lingkungan benar. desa gitu ya. Iya, Gitu. jadi kota tetapi bukan kota besar bahasanya gitu ya. Tapi gimana? Dan apa ya? Kalau kita contoh ya, kita melihat contoh itu di Jogja. Nah, Iya. Jogja itu dia sudah kota karena sudah banyak hotel. Hotel. Nah, jadi kita mikir kota itu biasanya yang pertama banyak hotel, kedua banyak Patokannya- tempat wisata. Katanya hotel teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau wisata di area Salatiga, mending ini mohon maaf ya Salatiga. Apa-apa. Jadi mending di hotel yang di Jogja atau Semarang. Ya, Jadi atau di Solo. Solo iya, di Solo juga. Jadi Salatiga mampir aja, nanti balik lagi ke Jogja. Mohon maaf, Dinas Pariwisata Salatiga bukan bermaksud, cuman kita gitulah. Ya, emang realitasnya seperti itu ya. Iya. Contoh ya. Tapi emang realitanya di sana gitu ya, Mas ya? Gitu. Realitanya tuh di sana ya memang wisatanya buat singgah doang. Rata-rata Ya, rata-rata itu semacam apa ya? Kalau saya lihat kita jalan kaki, itu tuh ya kayak konblok aja. Jadi tidak ada kursinya. Kalau kursi kan bisa untuk apa ya, istirahat Oke. gitu. Konblok kan ya untuk jalan aja, jadi tidak untuk berhenti. Oke, Dinas Pariwisata Salatiga ini ada masukan dari ASN kalian gitu. Oke, Ya ini kembali ke topik, kita malah ngerasa nih Salatiga. Tadi lingkungan udah oke. Nah, Masnya kan dari Jogja yang katanya lebih kota. Katanya lebih kota. Emang kota. Oke. Iya. Ada nggak sih culture shock pindah ke Salatiga yang katanya kota tapi nuansa daerah gitu? Ya, kalau culture shock itu enggak ya, gitu. Karena saya memang ingin memilih tempat yang hening. Oh iya, karena tadi mendaki bos. Iya. Karena mendaki. Hening Kalau di gitu. Jogja nggak bisa mendaki. Merapi aja masih rebutan sama Klaten sama Magelang. Iya, nah itu. Tapi sebenarnya dibanding culture shock itu lebih ke challenging. Ada Oke. sikap challenging yang tumbuh dari sanubari saya, gitu. Kenapa? Ini kota tetapi kok masih terasa kabupaten. Nah, ini yang menjadi tantangan saya sebagai anak Visipol. Oh iya, Itu. tadi kita belum nyebut dari Enggak mana. apa-apa gitu Visipol. ya, sebagai anak Visipol untuk bisa membuat perencanaan, bisa untuk mengaplikasikan supaya bagaimana kota Salatiga itu yang saat ini notabene menjadi kota dengan penghasilan daerah pendapatan asli daerah terendah se-Jawa Tengah itu bisa naik gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal Salatiga yang udah kita bahas muter-muter. Iya. Masyarakat kan ASN di sana, abdi negara. Kan memajukan Salatiga ini Indonesia nih, Oh, iya khususnya dong. Salatiga.
Tupoksinya Mas Raka di sana sebenarnya apa sih? Oke, nah saya kan di sana bekerja di gedung sekretariat daerah. Jadi di nama perangkat daerahnya itu sekretariat daerah. Nah terus sekretariat daerah itu ada 3 asisten. Nah saya ikut di asisten 1 ya, asisten 1 yang pada intinya membidangi tugas-tugas pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Oke. Nah namanya saja kesejahteraan rakyat itu nama bagian saya. Nama ruangan saya itu adalah ruangan bagian kesejahteraan rakyat. Jadi saya di kantor bertugas untuk bisa memberikan pelayanan, mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan. Gitu. Oke, jadi Kak, masalah tugas nggak terlalu masalah ya Mas ya untuk Mas Raka sendiri karena Visipol juga. Iya. Jurusannya nggak mau sebutin ya. Iya. Dan satu lagi ya, jadi salah satu poin kesejahteraan rakyat adalah terkait dengan kegiatan keagamaan. Nah, ini yang menarik. Cocok, gitu. anak masjid. Ya, karena ternyata ada nuansa-nuansa religius yang menjadi pertimbangan kesejahteraan manusia. Gitu. Oh iya, Salatiga tuh katanya termasuk kota yang tolerannya tinggi Mas ya. Iya, jadi kita dalam beberapa tahun terakhir ya, sejak tahun 2020 itu kita selalu 3 besar kota paling toleran. Tuh, jadi ini di satu sisi ini menjadi kebanggaan, tapi di sisi yang lain ini juga menjadi tantangan. Oke. Mempertimbangkan toleransi, jadi kalau udah dapat predikat kan harus iya, realisasinya gitu ya. Atau merebut itu lebih mudah daripada mempertahankan. Iya gitu. Jadi tadi kita udah ngomongin Mas Raka ke Salatiga karena ini itu, karena suka gunung dan lain-lain. Tupoksi juga udah oke. Tapi kan Mas Raka juga layaknya manusia normal lain, itu kan pasti ada rasa jenuh. Ada nggak sih Mas rasa jenuh gitu kan? Ya meskipun Mas Raka nyarinya yang alam-alam atau apa kan udah biasa nih hidup di Jogja yang lebih maju tadi. Kayak aduh jenuh nih Salatiga, nggak ada ini nggak ada itu, pengen balik ke Jogja aja. Itu ada nggak Mas rasa kayak gitu? Kalau jenuh enggak ya menurut saya. Karena memang saya sudah mengkalkulasikan sedemikian rupa sehingga saya memilih Salatiga. Gitu. Meskipun tadi kerjaannya tuntunan keluarga, tapi tetap mengkalkulasikan gitu. resiko-resiko yang akan karena ada pada gitu intinya ya. saya tidak mau di kota besar, tapi di sisi yang lain saya juga tidak mau di kabupaten. Gitu. Saya pengen di tempat yang buat saya nyaman, dan itu di Salatiga. Gitu sih. Kalau jenuh enggak ya intinya gitu. Jadi kalau nggak jenuh tuh berarti momen di sana kayak bisa menggantikan momen-momen di Jogja juga Mas ya, atau mungkin bahkan jadi pengalaman baru gitu ya. Pengalaman baru, dan menurut saya it is more interesting for me. Kalau sejauh ini pengalaman paling berkesan apa Mas di Salatiga, khususnya Mas Raka kerja di sana gitu? Oke. Nah pengalaman yang paling berkesan adalah ketika kita bekerja sebagai satu kelompok ya. Saya tidak bisa bilang keluarga sih karena kita tidak related by blood. Oke. Ya, jadi sebagai satu kelompok. Jadi di kelompok di kelompok saya, maksudnya di ruangan saya itu saya bekerja bersama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk juga dari agama yang berbeda gitu. Nah, ini yang menurut saya paling berkesan adalah kami itu menjadi penyelenggara kegiatan keagamaan tingkat kota. Habib Syehan, kemudian pengajian, juga kegiatan-kegiatan dari agama lain seperti mungkin lomba-lomba untuk agama Kristen atau agama Katolik seperti itu. Nah, itu kita hadir bareng, ikut bareng, terus kita ngawal bareng. Gitu. Karena dia Salatiga ya saking tolerannya tadi Mas ya. Jadi kayak acara-acara gitu tuh udah biasa diadakan di Salatiga gitu ya. Iya, gitu. Mungkin hari ini Idul Fitri rame nih, besok ternyata Natalan juga rame dan lain-lain. Ya, gitu. Jadi bahkan ketika Idul Fitri itu ada 2 hari ya, kan kita sering ya ada perbedaan gitu. Tahu lah di Maskam juga sering sholat 2 kali. 2 kali. Jadi ketika Idul Fitri, ketika yang lain pada salam-salaman, saya itu jadi jaga gitu gitu. Jadi ketika yang lain salam-salaman, saya jaga supaya kegiatan Idul Fitri itu, saya dan juga teman-teman itu jaga supaya kegiatan Idul Fitri di tingkat kota Salatiga sana itu berjalan dengan lancar dan aman. Saking tolerannya itu kayak pendapat 2 hari yang berbeda hari Idul Fitri itu dibuat semua Mas ya. Iya, enggak cuma Idul Fitri, Idul Adha juga. Idul Adha juga gitu. Oke. Tapi sayangnya tanggal merah kalau untuk 1 Muharram atau Maulid Nabi, kalau
dua berbeda tapi tetap satu tanggal merahnya. Aduh, ya itu mungkin nasibnya Mas. Iya. Berarti kalau kayak gitu tadi birokrasi di sana atau pemerintahnya cukup bagus ya Mas ya? Atau gimana Mas? Pengamatan Mas sendiri itu di tingkat daerah atau mungkin khususnya Salatiga yang Mas punya pengalaman sendiri, itu birokrasi pemerintahan daerahnya itu seperti apa? Nah kalau saya jujur ya, saya tidak bisa berbicara banyak terkait dengan birokrasi karena saya bukan orang sana, saya bukan penduduk asli sana. Saya baru mencicipi 2 tahun di sana, sehingga dari 2 tahun pengalaman saya yang cukup sedikit itu, saya bilang bahwa birokrasi di Pemda itu ya di Salatiga itu hampir mirip dengan birokrasi di tempat-tempat yang lain gitu. Nah dalam artian apa? Dalam artian di satu sisi dari budaya kerjanya itu memprioritaskan atau menomorsatukan bagaimana supaya masyarakat itu bisa terlayani gitu. Tapi di sisi yang lain proses untuk inovasi, proses untuk adaptasi dengan perubahan zaman yang semakin cepat ini perlu masih menjadi PR gitu. PR dari birokrasi di kami, di tempat kami juga, mungkin saya juga melihat di Jogja juga pun juga masih menjadi PR itu. Berarti sebenarnya sistemnya tuh tiap daerah juga bisa dibilang hampir sama Mas ya? Ya. Kalau Salatiga tuh plusnya tadi karena kota yang toleran dan karena vibes-nya itu masih desa, jadi guyup rukunya masih kerasa. Ya, nggak terlihat seperti yang berita-berita kota besar yang saling saingan antar rekan atau apa gitu. Bener, atau apa ya, enggak gampang viral berita di kota-kota besar gitu. Oke. Udah 2 tahun nih Mas di Salatiga, dan tadi bisa mungkin tahulah sedikit birokrasi di sana tadi. Kalau Mas Raka sendiri secara pribadi ada nggak sih saran untuk Salatiga harusnya gini atau kritik gitu? Iya, nah kembali lagi ya, ketika saya bilang karena saya kan tinggalnya di belakang mimbar ya. Iya. Saya tinggalnya di belakang mimbar. Dari dulu zaman di masjid kampus ya di belakang terus. Iya. Sekrenya di belakang mimbar gitu. Ini jadi, di PNS pun ya di belakang mimbar. Gitu. Jadi saya melihatnya itu melihat dari sisi sisi religiusitas gitu. Oke, di satu sisi Salatiga saya anggap keren ya. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih keren daripada Jogja terkait dengan toleransinya. Gitu. Karena di sana kita bisa saling menjaga, kita bisa saling memberi tanpa harus melihat latar belakang yang kita jaga ataupun yang kita beri. Gitu. Nah, tapi di sisi yang lain ada PR yang cukup besar ya. Meskipun ini bukan sesuatu yang gampang viral ya, karena ini PR. Jadi mengerjakan di rumah. Ya. Nah, ada PR terkait dengan toleransi itu sendiri karena toleransi dalam meskipun toleransi pada kegiatan keagamaan di tingkat kota ataupun pada skala besar itu berjalan dengan lancar, tetapi di tingkat individu, di tingkat kelompok masyarakat ya, unsur-unsur masyarakat itu masih perlu ditanamkan gitu. Karena kan kita tahu sendiri ya, ada kecenderungan, sekali lagi kecenderungan orang-orang desa itu dia cukup sering mengelompok, cukup sering membuat zona nyaman mereka sendiri berdasarkan latar belakang gitu. Nah, gitu. Masih kerasa banget jadi Mas di Salatiga gitu. Ya, kalau kerasa itu tidak ya. Kalau kerasa itu tidak ya, alhamdulillahnya sampai sekarang masih tidak ada problematika yang muncul di kota-kota besar terkait dengan toleransi. Tetapi contoh ya kita bilang orang-orang, kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, kalau saya langsung bilang, contoh bagaimana kita memandang orang-orang yang dia beribadah seperti orang Syiah. Nah, itu. Terus bagaimana ini dalam konteks mungkin Muslim ya, Sunni atau Islam ya. Nah, dalam konteks Kristen Katolik itu pun juga ada kelompok-kelompok seperti itu yang dia itu beribadah seperti Kristen dan Katolik, tetapi dia tidak dianggap gitu. Nah, ini yang menjadi PR. Nah, ya saya bilang ini belum menjadi masalah yang muncul, tetapi ini akan menjadi masalah ketika tidak diselesaikan. Itu challenging-nya. Cukup kompleks ya. Ternyata tinggal di kota yang katanya toleransi dan predikat tuh resmi dari pemerintah gitu. Gitu. Oke Mas Raka. Tadi kan kita udah mengulik
Salatiga, pemerintahannya, karena Mas Raka juga abdi di sana juga toh. Ya. Mungkin bisa sedikit sharing juga Mas perihal sistem kerja swasta. Barangkali Mas Raka tuh punya teman di Salatiga itu tapi kerjanya di swasta gitu. Apakah juga sama dengan Mas Raka yang orangnya itu enak, guyup rukun antar rekan kerja? Oke. Gitu. Tadi di PNS kan enak lah guyup rukun. Yeah. Kalau temannya Mas Raka di swasta gitu barangkali atau Mas Raka pengamatannya di Salatiga seperti apa gitu. Nah, gini sih kalau saya melihat apa ya itu bisa saya masukkan ke pengalaman teman saya atau saya juga bisa menyampaikan itu pengalaman diri saya sendiri karena sebelumnya kan saya juga di swasta gitu. Nah, jadi tapi kan Mas Raka swastanya bukan di Salatiga toh? Oh, bukan. Kita koneksi Salatiga. Iya, Salatiga. Oh, ya. Jadi ini saya pengen mengkomparkan gitu loh. Oke. Salatiga tadi kan ternyata meskipun katanya daerah kecil, ternyata sistemnya juga cukup baik gitu. Tapi kalau swastanya sendiri gimana, Mas? Oh iya, sebenarnya kalau saya bilang swastanya seperti apa itu ya hampir mirip dengan hampir mirip dengan budaya kerja di swasta di tempat-tempat yang lain. Gitu. Karena overall yang namanya kota ya, ketika kita berbicara kota maka perkembangan dunia pekerjaan swasta itu cenderung lebih tinggi daripada di kabupaten atau di desa-desa gitu. Jadi sana sektor swasta itu cukup menjanjikan di kota, termasuk di Salatiga gitu. Mulai dari sektor retail, kemudian distributor, apalagi kan Salatiga itu kan dia jembatan ya gitu ya. Meskipun jembatan itu lalu lalang, tetapi kan kadang untuk beristirahat juga gitu. Nah, makanya bukan produsen, bukan konsumen, tetapi distributor gitu. Jadi karena cukup menjanjikan di sana sehingga budaya kerja di perusahaan swasta itu menurut saya cenderung lebih disiplin gitu. Dalam artian adalah sistem reward dan punishment-nya lebih kentara dibandingkan di sektor negeri, pemerintahan gitu ya, sektor pemerintahan gitu. Ya. Nah, karena di sektor pemerintahan masih ada mekanisme sanggahan, mekanisme banding gitu ketika melakukan kesalahan atau ketika ada hal-hal lain yang kiranya ternyata bukan kesalahan dia gitu sih. Jadi masyarakat sebenarnya juga di luar Salatiga tadi kan udah kerja di sektor swasta juga. Sekarang di negeri Salatiga gitu. Kalau menurut masyarakat sendiri, perbedaannya gimana sih waktu kerja di swasta yang mungkin tadi sistemnya yang sudah masyarakat sebutkan tadi, demikian rupa dibanding dengan masyarakat sekarang kerja di bawah pemerintahan gitu. Itu gimana, Mas? Nah, pertama dari sisi kreativitas. Ya. Jujur ya, saya memang pada saat di swasta kreativitas kami itu sangat dibutuhkan. Itu karena kami membuat dokumen dari perusahaan dan itu membutuhkan pola berpikir yang cukup dinamis gitu. Karena kami harus membandingkan dari sisi perusahaan, membandingkan dari sisi masyarakat, membandingkan dari sisi media massa gitu. Nah, tetapi ketika di pemerintahan maka mindset saya mindset tunggal. Bagaimana saya bisa sami'na wa ata'na kepada presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, termasuk pimpinan. Oke. Kreativitas itu yang cukup sulit. Oke, lanjut Mas. Jadi saya penasaran nih Mas, yang lagi rame juga nih akhir-akhir ini, yang katanya kalau kerja itu harus ada orang dalam, harus bla 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 gitu. Kalau masyarakat sendiri yang udah kerja di sistem pemerintahan atau jadi ASN tadi, sistem promosi atau semacam itu tadi, gimana sih Mas? Apakah masih transparan atau benar-benar terjadi di kayak gitu? Oh iya, nah karena saya baru kerja 2 tahun, saya tidak bisa bilang karena belum juga promosi ya. Belum promosi, bahkan pangkat saya masih sama gitu. Nah, tetapi ketika saya melihat dalam UASN itu kan sejak tahun 2014 sudah diperkenalkan sistem merit ya. Nah, jadi budaya kita adalah budaya meritokrasi yang menjunjung tinggi kompetensi, kualifikasi dibandingkan dengan relasi. Nah, gitu. Dan saya berpikir dalam beberapa hal memang masih menjadi catatan ya yang perlu diperhatikan karena memang karena budaya kerja kita adalah budaya komunal, maksudnya komunal adalah kita kerja sama bareng, maka itu dalam proses mutasi ataupun dalam proses
perpindahan atau kenaikan jabatan. Nah, itu cukup penting memperhatikan sifat saya mau bilang social skills. Oke. Itu. Nah, jadi itu cukup berbeda dengan mungkin di pusat ya atau di swasta yang mengedepankan individual skills. Nah, kalau di tempat saya itu social skills itu penting. Jadi penilaian itu tidak hanya didasarkan pada statement atau klaim personal, tapi juga statement dan klaim orang-orang di sekitar saya. Oke. Saya bisa bilang bahwa saya rajin, tetapi ketika teman saya bilang saya tidak rajin orangnya, nah itu jadi penghalang. Jadi bisa dibilang cukup adil ya Mas ya. Kan nggak bisa kita ngeklaim, Pak ini saya tuh udah kerja keras loh ini gini buktiin. Tapi kalau dia bohong Pak, wah enggak Pak dia hasilnya gini. Berarti ya masih bisa teratasi untuk sistem-sistem yang sekiranya akan kayak gitu. Ya benar. Itu salah satu hal yang saya tangkap. Oke. Kembali lagi ke konteks ASN daerah. Kembali lagi kita garis bawahi daerah yang dimana ya namanya daerah itu tingkatannya bagaimanapun masih agak rendah dibanding kota. Ya. Apalagi kota besar gitu. Kalau masyarakat sendirian kebetulan di Salatiga ya ya bukan kebetulan sih, ya saya memang milih di sana. Oke. Karena masyarakat sendiri di Salatiga ya yang cukup kotanya udah agak maju, strategis. Meskipun karena strategisnya tadi jadi nggak dilirik untuk itu. Iya. Itu menurut Mas Laka gimana sih perkembangan teknologi atau peran teknologi dalam pengembangan tadi ASN atau pemerintahan daerah gitu? Nah ini juga jadi PR gitu. Saya langsung berikan statement bahwa perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu jadi PR yang perlu segera dituntaskan oleh kami ya, atau saya juga bisa mengklaim oleh teman-teman saya yang lain di daerah itu. Nah, kenapa? Karena mindset inovasi, mindset kreasi dalam artian kreativitas ya, membuat sesuatu yang baru itu tuh masih jadi satu hal yang cukup challenging untuk dikerjakan karena kita menganggap ya, kami menganggap bahwa sebagian di antara kami menganggap bahwa kepuasan masyarakat, bahwa masyarakat sudah puas, masyarakat tidak komplain itu sudah cukup. Gitu. Nah, tidak ada komplain yang masuk itu tuh sudah cukup. Nah, itu yang mindset yang perlu diubah gitu. Bagaimana tidak ada komplain yang masuk, bagaimana masyarakat sudah puas, itu tuh berubah menjadi bagaimana supaya kita bisa proaktif. Gitu. Proaktif untuk melayani. Gitu. Bagaimana supaya kita bisa memudahkan mereka. Untuk bagaimana kita bisa berinovasi untuk fokusnya pada berorientasi pada masyarakat. Termasuk salah satunya penggunaan teknologi. Nah, itu yang belum dilaksanakan secara komprehensif ya, secara menyeluruh di daerah. Ya, padahal teknologi itu sangat pendukung yang aspek tinggi ya Mas ya untuk zaman sekarang gitu. Nah itu. Kalau sekarang tuh entah kamu daerah, entah kamu kota, kalau teknologi asal ada alatnya atau minimal ada SDM sama prototipenya lah. Itu kan bisa mengenalan ke masyarakat dan itu menunjang banget untuk pelayanan kepada masyarakat gitu Mas ya. Nah, jadi sisi yang saya pengen garis bawahi adalah sikap proaktif entah salah satunya proaktif untuk bisa menggunakan teknologi dalam melayani masyarakat. Oke. Ternyata banyak juga gitu bahasan kita tadi Mas. Oh iya toh, saya tuh enggak ngeh. Jadi gini Mas, langsung ke intinya saja. Oh tadi tuh belum inti ya? Iya, tadi kan kita mengundang masyarakat yang udah berpengalaman itu intinya ini. Apakah masyarakat merekomendasikan kami yang belum masuk PNS atau belum masuk ke instansi pemerintahan untuk masuk ke PNS atau abdi negara, khususnya daerah? Oke, nah saya ya sejujurnya ini juga tergantung pada kondisi di sekitar saya. Okay. Nah juga apa yang saya dapatkan yang menjadi pengalaman saya. Nah karena saya jadi PNS di daerah, maka saya merekomendasikan bahwa saya ulangi lagi. Saya merekomendasikan ke teman-teman ya, karena saya di lingkungan akademisi, saya kerja di saya kuliah di Visipol. Nah, salah satu fakultas yang sangat keren menurut saya gitu. Maka
saya merekomendasikan untuk teman-teman berpikir lagi ketika mau jadi PNS. Gitu. Khusus daerah tadi ya? Ya, khususnya di daerah. Nah, Oke. berpikir lagi itu dalam artian apa? Saya tidak memberikan rambu-rambu untuk stop ya, enggak. Ya. Tapi pikiran lagi orientasinya mau apa. Oke, apalagi Gitu. tadi Mas Raka udah mewanti-wanti di awal kalau PNS daerah itu enggak sebesar di kota Iya. gajinya teman-teman. Jadi teman-teman jadi PNS pun kan orientasinya tetap ke penghasilan kan. Benar. Daerah itu memang katanya tadi agak mudah masuknya, tapi ya gajinya memang enggak setinggi di PNS pusat gitu. Benar. Nah, itu sih. Jadi orientasi kembali lagi. Kalau kamu pengen gaji yang besar, maka jadilah presiden. Tapi presiden kayaknya enggak gede-gede juga. Oh, enggak gitu tau, saya enggak tahu. Tapi belakangnya yang mungkin itu. Saya enggak Soalnya tahu, kita juga belum pernah jadi presiden Saya gitu. itu belum pernah nyalon, saya enggak berani nyalon. Oke, kita bahas yang ada aja. Mas Raka adalah PNS daerah. Kita ngomongin gaji. Iya. Pil gajinya dong, Mas. Oh iya, gaji ya. Iya. Nah, gaji lo ini, saya garis bawahi gaji. Nah, Mau tak tanyain jangan ya. gaji ya. Gaji itu Oke. sudah ada di di peraturan pemerintah ya. Iya. Itu di PP itu ada mulai dari golongan 1A sampai 4E kalau tidak salah. Nah, mulai dari 1 juta sampai paling besar itu gajinya 6 juta kalau tidak salah itu. Oke. Tuh, gaji saya berapa ya? Nah, gaji saya saat ini itu cukup untuk bisa beli apa ya? Pajero, Ya, gini, Civic Turbo. cukup bisa untuk beli wuling. Cukup bisa untuk beli wuling ketika saya bisa bisa nyaur itu 10 tahun. Oke. Yang kecil-kecil dulu, guys. Nanti kalau anaknya udah 5 baru. Itu gajinya, Mas. Oh, Kami kan juga tahu PNS tuh gaji segini, tunjangan bla 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 bla. Oke. Jabarin sekalian, Mas. Ya, oke. Nah, tunjangan saya itu bisa untuk beli motor ya setelah beberapa bulan. Oke. Gitu. Nah, jadi kembali lagi gaji. Kembali lagi gaji. Kayaknya jawaban PNS tuh template-nya gini. Mentok-mentok silahkan cek sendiri di web ya, itu udah tertera gitu. Memang Ya. kayak Tapi saya langsung bilang aja gaji 3A ya, golongan 3A itu biasanya S1 ya, S1 atau D4. Itu gaji pertama itu 2,6. 2,6. Tunjangan 2,6 dan itu ketika sudah PNS. setahun CPNS itu. Kalau CPNS itu 80%-nya. Oke. Nah, 80% kali 2,6 juta berapa? Ayo, berapa? SKD ini nanti itu. Hitungan soalnya. Saya jadi peternak sapi saja gitu. Oke, ya sekitar 2 jutaan. Oke. Itu CPNS. Oke. Kalau tunjangan belum dapat. Kalau Dapat. CPNS. Ya. Sebenarnya dia itu cuman ngedelay aja sih, guys. Ayo, Mas. Oke. Padahal nih hostnya juga penasaran gitu, mancing-mancing aja. Itu tadi sudah saya bilang ya 2,6 loh itu. Oke. Nah, itu Cari gaji di 3A. web sendiri ya, teman-teman. Saya enggak bilang loh. Gitu. Saya bilang 2,6 gitu. Oke. Gaji sekian bla bla bla. Kita sulit menguliknya. 2,6 itu udah jelas itu. Iya, iya kita sebenarnya lebih penasaran buntut-buntutnya sih, guys, gitu. Oh, ada buntutnya toh. Saya enggak Oke. tahu malah nih. Oke, ayolah Mas, kita Oh, penasaran iya, sekali nih Mas oke. dengan tunjangan PNS. Oke lah. Nah, tunjangan setiap orang itu berbeda-beda ya. Maksudnya saya bilang Hai, setiap ini. kota, setiap wilayah itu berbeda-beda. Nanti skip 3 menit langsung ke tunjangan teman-teman gitu. Oke. Enggak jadi skip 3 menit ini udah disebut. Ya saya tipikal yang sebenarnya tidak mau bertele-tele sih. Oke. Nah, jadi ketika CPNS itu penghasilan saya 2,1 juta. Oke. Itu total ya 2,1 juta. Terus ketika sudah masuk PNS, nah itu gaji saya 2,6 juta. Oke. Sebenarnya diulang aja sih teman-teman. Tunjangan saya lebih dari gaji saya. Oke. Tuh. Itu teman-teman. Ya. Jawabannya adalah nggak mau ngasih tahu. Intinya tunjangannya sekian gitu. Kita lanjut, Mas. Ini kita kan tahu kan di wilayah, bukan wilayah juga sih. Di kondisi masyarakat, PNS, abdi negara dan sebagainya, katanya menantu idaman nih gitu. Bagaimana menurut Mas Raka? Apakah stigma itu juga benar atau enggak juga atau gimana? Monggo. Saya melihat
karena saya berada di lingkungan kerja emak-emak dan bapak-bapak, bahkan ada yang sudah jadi kakek. Oke. Nah, gitu ya memang benar adanya gitu bahwa dalam asumsi mereka ya, dalam pendapat mereka sih, itu PNS itu menantu yang cukup idaman gitu. Tetapi saya bukan tipikal yang secara letterlek menerima ya. Saya menggali lagi lebih dalam. Kenapa sih kok orang tua itu selalu kenapa kok banyak orang tua yang menyampaikan statement seperti itu? Oke. Karena pada intinya adalah mereka menginginkan menantu dengan gaji yang tetap. Nah, Yes. jadi yang perlu Make di sense. underline adalah ketetapan penghasilan. Ya jaminan gitu tadi Mas ya. Ya, Kayak jaminan. semacam jaminan untuk iki lho anakku mbok gawa ya jamin loh. Iya, benar. Uripe piye, Nah, itu. Jadi saya tidak bisa mengelak ya. Meskipun sebenarnya saya pengen mengelak sih. Gitu, tapi saya tidak punya alasan karena Iya, soalnya jokes itu sudah sangat-sangat sering muncul ketika ada Iya. PNS disebut. Wah, idaman mertua nih gitu. gitu. Padahal kan idaman itu tidak hanya dari ekonomi ya. Iya. Nah, gitu. Bisa juga dari agama. Itu Wah, penting insya loh Allah. itu agama itu. Karena saya tinggalnya di belakang mimbar tadi. Oke. Jadi menantu idaman mertua dalam tanda kurung PNS itu tergantung mertua yang nyari. Jadi dia melihat apa dulu? Jaminan, gaji atau apa? Siapa tahu nggak ada gaji tetap tapi dia saudagar Oh, jengkol iya. gitu misalkan. Bisa jadi, Oh, iya. gitu. Oke. Lanjut Mas Raka. Mas Raka sekarang udah resmi ya PNS ya? Sudah. Sudah Alhamdulillah sudah. Kalau untuk target sendiri gimana Mas? Mungkin kan orang mikirnya PNS ya udah hidupnya lempeng-lempeng aja, gaji tetap gini-gini naik tiap sekian-sekian kayak udah terstruktur. Kalau masyarakat sendiri itu targetnya gimana setelah udah PNS nih gitu? Oke. Banyak orang termasuk juga di lingkungan kerja saya itu bilang bahwa kamu tuh sudah PNS, kamu sudah gaji tetap, mbok gendang nikah, mbok gendang beli lemah gitu. Tapi saya jawab, saya tidak mau. Nah, karena saya dididik atau saya bertumbuh kembang di belakang mimbar. Maksudnya mimbar itu mimbar Maskam ya. Jadi saya berada di lingkungan akademik dan saya tidak ingin lepas dari itu gitu. Jadi saya pengen yang ingin saya lakukan saat ini adalah saya belajar. Saya pengen belajar, saya pengen membiasakan diri untuk dekat dengan buku dan dekat bersama orang-orang yang membaca buku. Gitu. Oke, jadi kayak ya udah aku udah PNS sudah tanda kutip terjamin, ya aku tetap mau belajar, belum muluk-muluk kayak orang-orang katanya yang beli ini beli itu gitu. Saya mendeklar itu ya. Iya. Bahkan ketika dalam satu kesempatan saya dipertemukan dengan dengan pemimpin daerah saya gitu. Saya mengatakan ya kepada beliau yang saya hormati itu untuk saya mohon maaf Pak, saya masih pengen belajar gitu. Okay. Saya belum memikirkan terkait dengan hal-hal lain seperti lemah atau investasi atau apapun itu ya, entah itu investasi masa depan yang dalam bentuk orang atau dalam bentuk uang orang itu. Nah, tapi saya berusaha untuk menginvestasikan diri saya dalam bentuk perilaku gitu. Jadi saya pengen dekat dengan buku, saya pengen bentuk perpustakaan gitu kan, dan hal-hal yang pada intinya membuat orang-orang itu pengen banyak membaca gitu. Itu sih target saya karena saya dididik seperti Mas Axel ini ya. Oke, itu belakang kamera Mas teman-teman, Axel kamera itu Mas yang dia itu orang yang cerdas menurut Masya saya. Allah. Gitu. Jadi saya itu terpukau. Saya itu pengen seperti Mas Axel gitu yang sering baca gitu sih. Sampai belajar terus gitu ya. Memanfaatkan status mahasiswa di UGM dengan belajar terus gitu. Nah, itu saya pengen seperti itu. Berarti kan Mas Raka kan udah PNS tapi mikirnya masih belajar dan backgroundnya juga UGM yang secara kita tahu lah UGM itu termasuk perguruan tinggi yang bagus di Indonesia. Oh iya, gitu. Alhamdulillah. Apakah Mas Raka pengen lanjut studi secara formal S2 atau apa gitu? Kalau ya, saya pengen lanjut studi S2. Jadi beberapa waktu yang lalu teman saya yang sekarang kuliah di UK itu pernah pernah menghubungi saya gitu untuk dan menasihati saya supaya untuk bisa tetap semangat belajar. Padahal cuma satu statement loh itu.
tapi membuat saya merinding gitu. Oke. Ini teman laki-laki sih ya, bukan Iya, perempuan oke. ya. Gitu, teman laki-laki saya. Satu statement teman-teman. Jadi Iya. kalian jangan meremehin kata-kata simple. Siapa tahu ya berpengaruh Karena ke saya pada waktu orang itu saya lain gitu. mikir ya, di saat yang sama saya sedang di kos di pada waktu itu musim panas ya, musim kemarau ya, panas-panas. Di sana itu musim salju. Wah, saya tuh Weh. pengen tuh rasanya tuh pengen gawe es. iya, pengen ice skating gitu bahasanya. Tapi kan masyarakat tadi udah PNS sudah gini lingkungan rata-rata udah wes rabi wae wes beli tanah bla bla bla. Apakah ketika masyarakat bilang aku pengen nih S2 kan siapa tahu kan pernah kumpul sama teman terus ngomong gitu. Apakah teman-teman enggak terus bilang ngapain kamu S2 kan udah bla bla Kok bla. kamu seperti pimpinan saya yang bilangnya ya. Loh, saya tadi bertanya, ini contoh, iya. apakah ada Tapi- yang seperti itu? Iya persis kayak gitu. Oh. Tuh, jadi kayak bahkan mencucunya tuh sama Wes. Jangan-jangan saya calon pemimpin nih. gitu. Jadi kok sama ya. Loh, kamu tuh sudah Ya, jadi ceritanya saya sedang drama, memerankan iya. gitu. gitu. Sama, iya. Ada ya Itu- gitu. Nggak ada, bukan lagi ada, tetapi banyak. Ya, berarti Gitu. memang pemikiran atau stigma masyarakat terhadap PNS yang tanda kutip terjamin tadi ya udah kayak Zona nyaman. zona nyaman, puncaknya Iya, karir kayak ya udah kamu gitu aja gitu. Mm-mm. Gak usah neko-neko bla bla bla. Iya, Padahal dan kan saya bukan tipikal yang seperti itu. Padahal kan juga sukses orang-orang kan beda-beda Mas ya. Ada yang Iya. suksesnya tuh bukan karena dapat uang banyak, tapi karena berhasil mengubah kampungnya gitu misal Iya. atau apa gitu. Benar. Jadi sukses orang itu masing-masing, dan saya karena lingkungan saya di sini, saya ketemu Mas Bangkit, Mas Axel gitu kan, dan teman-teman yang lain yang membuat saya mengkonstruksi mindset supaya tidak berhenti untuk belajar. Oke, saya setuju sih Mas. Saya juga ketemu Mas Raka, ketemu Mas Axel itu kayak ya kita sebenarnya itu timbal balik gini Oh aja. iya ya, itu adalah ternyata kita cermin ya mungkin ya. Oke, tidak terasa sudah sampai di Oke, tidak terasa sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Sebenarnya ada satu Mas pertanyaan pamungkas gitu. Mm-mm. Terlepas dari jawaban-jawaban masyarakat tadi, saran masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap abdi negara, PNS, terkhusus daerah tadi. Mhm. Jadi apa sih Mas tip and trick ke teman-teman nih yang sekarang sedang memperjuangkan PNS gitu. Meskipun masyarakat juga sebenarnya tidak terlalu ambis terhadap hal ini dan tidak terlalu merekomendasikan juga karena masyarakat punya tujuan sendiri. Tapi ya ini karena kita sedang musimnya daftaran PNS gitu loh. Iya. Teman-teman banyak yang daftar Mhm. dan masyarakat sudah diterima. Tips and triknya gimana sih Mas untuk menghadapi tes hingga sukses gitu? Oke, sebenarnya saya bisa bilang ya bahwa podcast ini telat. Nah, Iya sih teman-teman. Tapi daripada nggak sama sekali, atau akan kamu tonton di tahun depan bagi pendaftar, oh iya, oke. bisa jadi ya gitu. Jadi sebelum seleksi administrasi, bahkan ketika kalian belum mau melihat atau kamu mau nyari tempatmu yang akan kamu tuju atau jabatan yang akan kamu tuju, kamu harus tahu diri dulu. Oke. Itu seberapa kemampuanmu. Saya bisa bilang bahwa tadi di statement awal saingan. Nah, terkait dengan saingan. Jadi ketika banyak orang ya juga sebenarnya juga termasuk saya yang pengennya itu sekali daftar langsung keterima. Gitu. Nah, sekali daftar langsung keterima sehingga memilih itu jadi satu hal yang krusial. Termasuk Mas Bangkit, kenapa kok bisa milih UGM dan kenapa kok bisa masuk UGM gitu loh. Nah, Ya. itu krusial karena banyak orang memilih UGM tetapi pada akhirnya mereka tidak lolos UGM. Iya. Banyak orang memilih jabatan PNS tertentu tapi tidak lolos. Nah, salah satunya karena bukan tidak sadar ya, kurang pengetahuan terkait dengan saingan, challenge ke depannya seperti apa. Itu. Sehingga pertama, ketika kamu merasa bahwa kamu bisa, silakan kamu daftar di kementerian, silakan kamu daftar di pusat atau di kota-kota besar. Nah, tetapi ketika kamu dalam kondisi tidak fokus ya, sembari kerja, sembari ngomong anak, nah itu pikirkan lagi. Ketika ingin di kementerian, di pusat atau di kota-kota besar, gitu. Karena di saat yang sama ketika kalian ngomong anak, di saat yang sama ketika kalian bekerja, kompetitor kalian itu tuh sedang belajar. Oke, Nah, oh iya. itu. Jadi sekali lagi tahu diri dulu, terus
ketika tahu diri, nah ketika sudah masuk tahap belajar, silakan belajar sesuai dengan kapasitas kalian. Contoh, saya tipikal belajar yang yang tidak bisa konsisten pada satu hal. Contohnya, saya tidak bisa konsisten hanya dengan baca. Oke. Saya berarti harus belajar dengan cara menjawab soal. Entah itu menjawab soal di buku, entah itu menjawab soal melalui aplikasi via smartphone, atau bahkan saya menjawab soal melalui komentar di IG atau di Facebook. Nah, betul. itu. Sesepele itu. Kadang ada orang yang bahkan kalau teman-teman tahu itu konten yang dihujat, kadang hujatan itu ilmu loh. Serius dia kan. Serius loh. Kita nggak bisa menyepelekan tadi hal-hal sederhana itu. Ya, jadi salah satu yang menjadi poin plus saya adalah saya bisa memanfaatkan hal-hal kecil untuk menjadi metode belajar. Oke. Cara belajar berkomentar di media sosial gitu ya. Kemudian menelpon teman untuk bisa kita diskusi. Nah, itu satu dua hal yang sepele, tetapi itu sangat penting karena ketika kita mengerjakan sesuatu, kita sedang berusaha untuk mengaplikasikan apa yang kita pikirkan. Gitu sih. Oke. Nah, itu. Tapi di sisi yang lain, ketika contoh saya sedang mager untuk scrolling, maka saya gambar, buat mind map. Gitu. Okay. Saya tipikal yang penghafal sehingga saya biasanya membuat singkatan-singkatan. Gitu. Berarti kurang lebih itu tadi awal itu kita harus pemetaan dulu. Diri kita tuh cocoknya di mana. Ya. Kedua kita cari nih metode belajar paling tepat untuk diri kita gitu. Kalau itu sudah dapat tuh kira-kira paling enak kita ngapain lagi, Mas? Satu lagi ya, ketika saya tidak hanya bilang tentang metode. Saya juga bilang tentang pemanfaatan waktu. Waktu. Karena tadi beda-beda ya, ada yang sambil kerja, ada yang benar-benar bisa fokus atau ngomong anak dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika enggak fokus atau ketika sedang lunglai, maka cari metode yang bisa membuatmu tetap belajar. Oke. Gitu. Paling mudah adalah dengan mendengarkan. Jadi sambil ketika capek atau ketika bekerja, ketika ngomong sambil mendengarkan gitu, atau sambil menonton gitu. Jadi enggak masalah ketika enggak masuk gitu. Yang penting kita tetap dalam kondisi ada informasi yang berusaha untuk masuk ke pikiran. Iya, konteksnya tadi kan memanfaatkan waktu tadi kan daripada kosong gitu. Iya, benar. Nah, itu sih sementara. Dan sederhana itu. Ya, satu lagi bagaimana bisa memaintain mindset kita. Oke. Gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, untuk hiruk pikuk atau kehidupan PNS dalam tanda kurung Mas Raka ini PNS daerah gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dapat info dari tempat lain seperti lu enggak kok di daerah itu, beda daerah, beda peraturan, beda kondisi dan lain-lain seperti itu. Oke teman-teman. Jadi cukup sekian edisi kali ini di belakang mimbar Masjid Kampus UGM yang tadi kita sudah membahas PNS, abdi negara ataupun hiruk pikuk yang berada di sekitaran hal tersebut. Terima kasih Mas Raka telah hadir di Masjid Kampus UGM. Hadir kembali di Masjid Kampus UGM untuk berbagi ke teman-teman Masjid Kampus UGM atau seluruh teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di podcast di belakang mimbar Masjid Kampus UGM yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.